Sobat Biologi, salam kenal, saya Angelika Amandasari sebagai praktikan dalam pelaksanaan praktikum pada kesempatan ini. Sobat Biologi, video pembelajaran kali ini akan memperlihatkan kepada kita bagaimana proses pembuatan alpusan darah tepi dengan identifikasi leukosit. Sobat Biologi, siapa nih yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang disajikan di awal video tadi? Yaitu mengenai apa saja komponen penyusun darah. Sobat Biologi, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi, kita perlu mengulas sedikit mengenai materi sistem sirkulasi pada manusia. Yuk kita lihat apa saja sih yang akan kita bahas pada materi ini. Materi sistem sirkulasi pada manusia memiliki 4 pembahasan, yaitu yang pertama darah, kedua organ peredaran darah, ketiga sistem peredaran darah, dan yang keempat mengenai kelainan pada sistem peredaran darah. Untuk submateri darah terdiri dari komponen penyusun darah dan golongan darah. Untuk submateri organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Pada sistem sirkulasi makhluk hidup terdiri dari peredaran darah tertutup dan terbuka. Sedangkan pada manusia, semua peredaran darah berada di dalam pembuluh darah sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada makhluk hidup terdiri dari peredaran darah ganda dan tunggal. Pada manusia terjadi peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Sedangkan untuk kelainan terdiri dari penyebab faktor keturunan dan faktor bukan keturunan. Komponen penyusun darah terdiri dari yang pertama, plasma darah. Dan yang kedua adalah sel-sel darah. Fokus pembahasan pada video ini mengenai submateri darah, yaitu pada komponen penyusun darah. Plasma darah terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama adalah 92% air dan komponen kedua adalah 8% zat penting. Zat penting meliputi nutrisi, protein plasma, garam atau ion, karbon dioksida, oksigen, hormon, dan sampah nitrogen. Sedangkan sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, trombosit atau keping darah, dan leukosit atau sel darah putih. Kita akan melihat perbedaan dari sel-sel darah. Sel darah yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berukuran diameter sekitar 6 hingga 8 mikrometer, berjumlah sekitar 4,7 hingga 6,1 juta per mikroliter darah pada pria, 4,2 hingga 5,4 juta per mikroliter darah pada wanita. Eritrosit berumur sekitar 120 hari. Eritrosit tidak memiliki inti dan berbentuk cakram bikonkav atau cekung di kedua sisi. Sel darah yang kedua adalah trombosit atau keping darah. Berfungsi membantu dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Berikut merupakan mekanisme dari pembekuan darah. Trombosit berwarna keabuan atau cenderung tidak berwarna. Berukuran diameter sekitar 2 hingga 4 mikrometer.
berjumlah sekitar 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Trombosit berumur hidup sekitar 5 hingga 10 hari. Trombosit tidak memiliki inti, dengan bentuk tidak teratur atau biasanya bulat atau lonjong. Sel darah yang ketiga adalah leukosit, atau disebut dengan sel darah putih. Berfungsi melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan mikroorganisme patogen. Leukosit berwarna putih atau tidak memiliki warna. Ukurannya berdiameter sekitar 10 hingga 20 mikrometer tergantung dari jenisnya. Berjumlah sekitar 4.000 hingga 11.000 per mikroliter darah. Leukosit berumur hidup beberapa hari hingga beberapa tahun tergantung dari jenisnya. Leukosit memiliki inti dengan bentuk bervariasi, bulat, oval, atau tidak beraturan tergantung dari jenisnya. Untuk melihat berbagai jenis leukosit, kita akan melakukan praktikum pembuatan apusan darah tepi dan identifikasi jenis leukosit sesaat lagi. Sobat Biologi, tujuan praktikum yang akan kita laksanakan adalah yang pertama, membuat preparat apusan darah tepi dengan metode pewarnaan cat gimsa. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil mikroskop dari apusan darah tepi yaitu pada jenis-jenis leukosit. Sebelum kita melaksanakan praktikum hari ini, kita perlu memastikan kesediaan alat dan bahan yang diperlukan. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan saat proses pelaksanaan praktikum pembuatan apusan darah tepi dengan identifikasi jenis leukosit. Bahan yang pertama adalah alkohol 70% yang digunakan untuk sterilisasi. Bahan yang kedua adalah cat gimsa yang digunakan untuk pewarnaan. Kemudian air bersih yang digunakan untuk pencucian preparat. Selanjutnya adalah metanol yang digunakan untuk fiksasi. Bahan selanjutnya adalah sampel darah probandus. Alat yang dibutuhkan yaitu blood lancet size 28G yang digunakan untuk melukai jari probandus. Alat selanjutnya adalah objek gelas yang digunakan sebagai tempat meletakkan preparat darah. Kemudian pipet tetes yang digunakan untuk mengambil cat gimsa. Selanjutnya sarung tangan lateks yang digunakan untuk melindungi tangan praktikan dari kontaminasi. Tisu yang digunakan untuk menyerap air pada preparat setelah pencucian dengan air bersih. Pen lancet digunakan untuk menempatkan blood lancet. Kapas digunakan untuk sterilisasi yang akan dibasahi dengan alkohol 70%. Selanjutnya adalah mikroskop cahaya yang digunakan untuk melakukan pengamatan apusan darah tepi. Preparat apusan darah tepi adalah jenis apusan yang umum digunakan dalam laboratorium hematologi untuk mengevaluasi morfologi sel darah,
termasuk eritrosit, leukosit, dan trombosit. Untuk melakukan pemeriksaan sediaan apusan darah tepi dengan akurat, penting untuk melakukan pewarnaan agar memudahkan pengamatan sel-sel darah. Langkah pertama dalam praktikum adalah membasahi kapas dengan alkohol 70%. Konsentrasi alkohol 70% lebih efektif dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena mampu menembus dinding sel, mikroorganisme, dan menyebabkan denaturasi protein yang pada akhirnya membunuh sel tersebut. Kemudian, jari tangan probandus diusap dengan kapas yang sudah diberikan alkohol 70%. Berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Menyiapkan pen lancet dengan memasang blood lancet pada pen. Kemudian angka pada pen diputar hingga angka 4. Jari tangan probandus yang sudah steril ditusuk menggunakan pen lancet hingga darah keluar. Darah dioleskan pada tepi objek gelas. Selanjutnya, dorong darah ke depan dengan objek gelas yang lain membentuk sudut 45 derajat. Setelah penusukan jari tangan, tutup luka pada jari tangan probandus supaya tidak terjadi infeksi. Berikut merupakan hasil objek gelas yang telah diolesi menggunakan sampel darah. Selanjutnya, apusan darah direndam dengan metanol selama 15 menit dengan tujuan untuk fiksasi. Proses fiksasi berfungsi untuk menstabilkan sel darah putih, merekatkan sediaan apusan darah tepi, dan membantu penyerapan warna dengan sempurna. Setelah apusan darah diangkat dari metanol, kemudian dilakukan pewarnaan dengan cat gimsa. Apusan darah direndam ke dalam larutan cat gimsa selama 30 menit. Pewarnaan gimsa sebuah variasi dari metode Romanowski yang direkomendasikan oleh ICSH yang merupakan pilihan umum di Indonesia karena menghasilkan warna yang lebih tajam dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi iklim tropis. Waktu yang dibutuhkan 30 menit karena pewarnaan gimsa harus menembus dinding sel dan mencapai struktur internal seperti inti sel dan sitoplasma. Proses ini memerlukan waktu untuk memastikan pewarna tersebar merata dan memberikan kontras yang baik antara komponen sel. Cat gimsa juga bersifat aquosa, yaitu larut dalam air. Setelah proses pewarnaan, apusan darah dibilas dengan air. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bekas cat gimsa yang berlebihan pada sediaan. Setelah proses pencucian, dilanjutkan dengan pengeringan preparat menggunakan tisu. Berikut merupakan hasil pembuatan apusan darah dengan menggunakan pewarnaan cat gimsa. Setelah ini, dilakukan pengamatan jenis leukosit melalui mikroskop. Sebelum kita mengetahui hasil mikroskop, kita harus mengenal struktur leukosit. Berikut adalah struktur dari granulosit. Terdiri dari membran sel, granula, sitoplasma, dan inti sel.
Kemudian struktur dari agranulosit terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Berikut adalah hasil mikroskop dari apusan darah tepi dengan perbesaran 10 kali 40. Jenis leukosit yang teridentifikasi memiliki ciri-ciri inti berbentuk dua lobus, sitoplasma bergranular kasar, dan granula ukuran besar. Jenis apakah ini? Tepat sekali, ini merupakan jenis eosinofil. Jenis leukosit yang teridentifikasi memiliki ciri-ciri inti berbentuk 3 hingga 5 lobus, sitoplasma bergranula halus, dan granula berukuran kecil. Jenis apakah ini? Betul sekali, ini merupakan jenis neutrofil. Jenis leukosit yang teridentifikasi memiliki ciri-ciri inti berbentuk S, sitoplasma bergranular kasar, dan granula berukuran besar. Jenis apakah ini? Betul sekali, ini merupakan jenis basofil. Jenis leukosit yang teridentifikasi memiliki ciri-ciri inti berbentuk oval, sitoplasma banyak, dan tidak bergranula. Jenis apakah ini? Tepat sekali, ini merupakan jenis monosit. Jenis leukosit yang teridentifikasi memiliki ciri-ciri inti berbentuk bulat atau oval, sitoplasma sedikit, dan tidak bergranula. Jenis apakah ini? Betul sekali, ini merupakan jenis limfosit. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan terkait pembuatan preparat apusan darah untuk identifikasi sel darah putih, didapatkan preparat apusan darah yang baik, bersih, dan terwarna dengan baik menggunakan metode pewarnaan Giemsa. Sel darah putih yang teridentifikasi pada sampel darah amatan adalah jenis eosinofil, neutrofil, basofil, limfosit, dan monosit, di mana hasil tersebut diperoleh karena keberhasilan metode pewarnaan Giemsa dalam membedakan morfologi inti sel dan sitoplasma dari masing-masing sel darah putih. Berikut merupakan tabel perbedaan mikroskopis jenis leukosit. Berdasarkan bentuk inti, basofil berbentuk S atau 2 lobus inti, eosinofil berbentuk 2 lobus inti, neutrofil berbentuk 3 hingga 5 lobus inti, limfosit inti berbentuk bulat atau oval, dan monosit inti berbentuk oval atau seperti ginjal. Berdasarkan granula, basofil dan eosinofil bergranula besar, neutrofil bergranula kecil, sedangkan limfosit dan monosit tidak bergranula. Berdasarkan sitoplasma, basofil memiliki sitoplasma yang bergranula kasar dengan warna gelap, eosinofil memiliki sitoplasma yang bergranula kasar dengan warna merah, neutrofil memiliki sitoplasma yang bergranula halus dan pucat, limfosit memiliki sedikit sitoplasma dan tidak berwarna, monosit memiliki banyak sitoplasma dan tidak berwarna. Berdasarkan jumlah inti, baik basofil, eosinofil, neutrofil,
limfosit, dan monosit memiliki jumlah inti 1. Setelah kita melakukan pengamatan mengenai jenis leukosit pada mikroskop dan menemukan ciri-ciri, jenis leukosit dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah granulosit atau sitoplasma bergranula, dan yang kedua adalah agranulosit atau sitoplasma tidak bergranula. Granulosit terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Berikut merupakan bagan alir pada materi sistem sirkulasi pada manusia yang fokus pembahasannya pada komponen darah. Sobat biologi, kini kita sudah mengetahui bahwa leukosit memiliki 5 jenis. Apa sajakah fungsi dari masing-masing jenis leukosit tersebut? Nah, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Sobat biologi, setelah kita mengulas mengenai materi sistem sirkulasi darah pada manusia, kini kita sudah mengetahui apa saja komponen penyusun darah. Yang pertama adalah plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Untuk sel-sel darah terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit. Kemudian untuk leukosit memiliki 5 jenis, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Sobat biologi, demikian langkah-langkah dalam praktikum pembuatan hapusan darah putih dengan identifikasi jenis leukosit. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.